Eee, Baik, Prof, mungkin kita mulai saja ya Prof, kuliah tamu pagi ini. Eee, jadi, mungkin yang, saya hormati, Profesor Doktor Tony Luhu, DMM, SPPK Konsultan. Kemudian yang saya hormati pula, Dr. Siani sebagai Korprodi, Dr. Kadek Mulyantari sebagai Kadep, para staf yang lain dan PPDS. Selanjutnya saya sampaikan waktu ke Prof. Tony untuk memulai kuliah. Silakan Prof. Selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membahas pertama-tama adalah mengenai beberapa soal, lalu kemudian nanti akan ada dari saya mengenai bagaimana kita menginterpretasi hasil biakan mikrobiologi. Ya. Jadi pasien dengan cairan berbau keluar dari telinga, ada kaku kuduk, ada hasil kultur cairan otak, kumannya adalah Escherichia coli. Kemudian ada tabel hasil pemeriksaan sensitivitas bakteri, ada amoxiclav yang MIC-nya resisten ya. Kemudian jadi kebanyakan resisten, sensitifnya hanya kepada meropenem dan imipenem. Apa interpretasi hasil kultur dan sensitivitas antibiotik? Jadi di sini pasien dengan kaku kuduk, biasanya kalau kaku kuduk itu salah satu tanda daripada meningitis. Kemudian kalau kita lihat di sini, meningitis ini biasanya ada penyebabnya. Penyebab kalau dilihat pada pasien ini dengan adanya cairan yang berbau keluar dari telinga, kemungkinan dia ada otitis media supuratif kronik, disingkatnya biasanya OMSK. Nah, di sini ada yang maligna, ada yang benigna, dibagi dua. Yang dulu saya tahu, saya mungkin mesti belajar lagi, lihat lagi apakah pembagiannya masih sama atau tidak. Tapi sementara saya anggap seperti dulu ya, jadi ada benigna, ada maligna. Nah, kalau ada yang maligna itu biasanya dia bisa infeksi dari bakteri yang ada itu merusak tulang-tulang yang ada di bawah, yang di bawah basis tengkorak, basis kranii, dan kemudian menembus masuk ke tengkorak. Nah, di dalam situlah dia akan menginfeksi selaput otak dan terjadilah meningitis. Jadi biasanya pada pasien-pasien seperti ini penyebabnya adalah kuman-kuman yang batang gram negatif. Bisa seperti pada pasien ini adalah Escherichia coli, bisa juga Pseudomonas aeruginosa atau juga Klebsiella pneumoniae. Jadi kita lihat pada pasien ini adalah E. coli ya. Kemudian ditanya apa interpretasi hasil kultur dan sensitivitas antibiotik? Adalah meningitis bakterial et causa Escherichia coli yang kalau kita lihat di sini karena kebanyakan sudah resisten dan kalau kebanyakan resisten mungkin ini adalah resisten terhadap cephalosporin generasi yang ketiga ya seperti ceftriaxone. Saya nggak lihat ya, tapi mungkin ya kalau lihat begini karena hanya meropenem dan imipenem yang sensitif. Biasanya adalah ceftriaxone, kemudian ada cefotaxime, ada ceftazidime, ada cefoperazone misalnya. Nah, di sini kita melihat bahwa E. coli penghasil ISBL. Nah, kalau ES dengan ISBL ini, maka kalau dilihat di sini dia hanya sensitif dengan meropenem dan imipenem. Meropenem dan imipenem ini adalah anggota dari antibiotik golongan carbapenem. Selain meropenem imipenem, anggota yang lain adalah doripenem dan ertapenem. Cuma kelihatannya di sini tidak muncul, mungkin tidak diuji ya. Kita lihat di sini E. coli resisten antimikrobial penisilin, cephalosporin generasi 1, 2, 3. Nah, ini ya, dia resisten generasi 1, 2, 3. Nah, yang golongan penisilin ini yang dimaksud biasanya adalah amoxicillin, kemudian ampicillin, kemudian juga kalau generasi 1 cephalosporin seperti cephalotin biasanya atau cefalexin yang mewakili. Lalu yang generasi 2 adalah cefuroxim, kemudian generasi 3 itu adalah yang tadi saya sebut, cefotaxime, ceftriaxone, ceftazidime, cefoperazone, dan asteronam. Asteronam ini adalah suatu antibiotik golongan monobaktam.
tapi masih bisa dihambat oleh beta-laktamase inhibitor seperti asam flavolanat. Dibuktikan dengan adanya MIC amoxicillin mengalami penurunan lebih dari sama dengan 3 kali twofold ketika ditambahkan dengan asam flavolanat. Apa obat yang dipilih untuk terapi pasien ini? Nah, kita memiliki dua yang sensitif, yaitu meropenem dan imipenem. Nah, untuk meningitis yang sudah diakui oleh FDA, Food and Drug Administration, itu adalah meropenem karena ini dianggap memiliki penetrasi yang terbaik dibandingkan 3 karbapenem yang lain, yaitu imipenem, doripenem, ertapenem. Jadi meropenem merupakan obat pilihan kepada pasien ini. Terima kasih. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Selamat pagi, Prof. Iya. Prof, saya ada kasus, Prof, sebelumnya. Jadi ini kebetulan sejawat, Prof. Dia itu, Prof, apa sih namanya? Endokarditis, Prof. Endokarditis. Iya. Nah, kemudian tadi kan saya sempat Prof bilang kita simpan vancomycin itu kalau untuk metisilin resisten. Nah, waktu itu kebetulan jadi awalnya kan dia ini Prof dikasih antibiotik empiris. Nah, dari kardio waktu itu mulainya pakainya ampicillin. Nah, saya bilang dalam 24 jam mesti cek prokalsitonin lah untuk lihat kira-kira oke nggak ampicillinnya. Ternyata ampicillin karena sambil menunggu kultur, Prof. Iya. Nah, rupanya kulturnya dia di semua sampel baktek itu tumbuhnya semua tumbuh, kemudian saya tanam di McConkey sama blood agar itu semuanya cuma tumbuh blood agar, koloninya 1. Nah, kemudian saya tanam masukin Vitek untuk identifikasi karena kami nggak punya manual juga, Prof. Nah, sambil itu kan klinisi udah cek prokalsitoninnya ternyata malah naik dari baseline setelah kasih antibiotik itu besoknya cek prokalsitonin naik. Nah, terus sudah keluar spesiesnya, tetapi resistensinya nggak keluar, Prof, karena kumannya keluarnya Streptococcus pseudoporcinus. Nah, kebetulan kami kan nggak bisa manual, Prof, uji resistensi. Kita kirimlah ke kebetulan ada lab di luar itu yang dia bisa manual. Nah, kemudian keluarlah uji resistensinya, itu ampicillinnya betul resisten. Makanya waktu itu prokalsitoninnya dia malah naik gitu, udah dikasih empiris. Nah, terus keluar tuh cefotaxim dan vancomycin. Nah, dari kebetulan sejawat sebelah dok yang Prof yang mengusulkan itu cefotaxim. Tapi ini pasiennya nih udah lama, Prof, infeksinya udah lama, terus obes, vegetasinya tuh udah besar. Apa nggak ada tempatnya ya, Prof, kalau kita langsung tembak vancomycin yang spektrumnya lebih sempit untuk case seperti itu, walaupun dia masih metisilin sensitif, Prof. Ya. Untuk pertanyaannya, jadi silakan, Prof. Ya, terima kasih buat pertanyaannya. Jadi kalau kasus yang endokarditis ini, setahu saya kita butuh 2 antibiotik. Salah satu nggak boleh, saya pakai 2. Karena apa? Karena kadar di dalam darah itu tidak terlalu tinggi. Jadi kita membutuhkan 2 supaya bisa membunuh ya. Nah, 2-nya ini apa? Kalau dia adalah kuman Streptococcus, nah biasanya Streptococcus ini harus menggunakan 2 ya. Kalau kita menggunakan kalau ampicillin dia, Streptococcus itu mesti diuji dengan media immunohintan ditambah darah domba 5%. Itu mesti manual tuh, jadi nggak bisa keluar dari alat, karena alat nggak bisa menyediakan media tersebut. Jadi kita tetap bagaimanapun juga menggunakan media yang immunohintan plus 5% blood sheet agar ya. Mau darah domba atau darah kambing atau darah kuda atau darah kelinci,
Mandiri kita menggunakan kalau tadi amphibian resistant kita masih menggunakan yang lain. Tapi yang lain itu harusnya kita uji karena kalau tidak diuji kita khawatir apakah dia masih sensitif atau tidak. Jadi yang pasti harus ada 2 antibiotik, bisa cefalosporin generasi yang ketiga ditambah dengan apa lagi. Nah, mengenai vancomycin tidak menjadi suatu pilihan. Mengapa? Karena pengobatan endokarditis itu makan waktu lama, sekian minggu. Saya belum hafal beberapa minggu, tapi nanti bisa dicek. Itu tidak mungkin dalam waktu yang singkat. Kalau nggak salah bisa, saya lupa ya, berapa minggu. Bisa 4 sampai 6 minggu. Jadi kalau kita gunakan vancomycin, ada efek samping, dia nefrotoksik. Dan juga yang kedua, dia akan menginduksi vancomycin enterococcus yang ada di usus. Jadi sebaiknya tidak. Begitu. Iya, ya. Terima kasih, Prof. Ya. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, mungkin kita bisa akhiri kuliah tamu kita pada pagi hingga siang hari ini. Prof Tony, mohon bisa stop sharing, Prof. Kita foto bersama. Oh iya, boleh. Stop sharing tadi yang di atas ya. Ayo yang lain buka kamera dan ini kan wajah yang paling ganteng dan paling cantik. Ini Rani, Ayu Vita belum on. Ayu Suandari mana lagi nih? Ayo dibuka dulu kameranya. Yang tugasnya foto siapa? Sudah ya? Yang siapa nih, Dewa atau siapa? Izin Prof, saya yang foto Prof. Oke Ratna, sudah silakan dia beri apa Ratna. Kita acung jempol yuk. Oh. Oke. Kita mulai ya, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Satu, 2, 3. Sudah? Udah selesai, Prof.